Recording in progress. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muwaqi Kursadi dengan NIM 2023 1011 0311 059. Pada kesempatan kali ini kita sebagai mahasiswa dari Bapak Yaris telah diberikan tugas tentang temanya, yakni asas lex specialis derogat legi generalis, yakni tentang yang dimana adalah hukum acara pidana khusus yang diampu oleh Bapak Yaris Adial Fajrin SHMH. Mohon izin Bapak untuk mempresentasikannya, ya, terkait tentang apa itu asas lex specialis derogat legi generalis. Ya, yang pertama, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul sebagai berikut yang telah diberikan oleh Bapak Yaris, yakni yang telah mengatur juga adalah hukum acara pidana khusus di negara kita, yakni negara Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih inti, saya ingin mengajak kita berpikir lebih kritis terhadap praktik hukum yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Secara teoritis kita memahami juga bahwa sistem hukum acara pidana di Indonesia ini bertumpu pada KUHP, sebagaimana itu dijadikan sebagai aturan yang paling utama. KUHP juga dirancang sebagai pedoman dalam setiap proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan nantinya apabila berproses yang lebih lanjut. Namun ketika melihat praktik di lapangannya, realitasnya itu tidak selalu sederhana itu, menurut saya. Kita temukan juga bahwa dalam beberapa kasus seperti aparat penegak hukum, misalnya dapat melakukan penyadapan gitu. Sementara dalam kasus lain itu tidak lah. Maka dari itu kita mengetahui beberapa aparat penegak hukum, oknum-oknum yang nakal itu tidak menjalankan proses hukum itu sesuai dengan hukum yang telah ada. Sementara itu ada pelaku yang langsung diproses secara represif melalui pemidanaan, tetapi ada juga yang justru diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, begitu. Bahkan terdapat kondisi juga di mana aparat ini diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP yang telah ada. Fenomena ini juga tentu menimbulkan pertanyaan yang mendasar bagi kalangan masyarakat maupun bagi kalangan bagi kalangan juga seorang anak-anak hukum gitu. Apakah hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam sistem hukum yang telah berlaku di negara kita, negara Indonesia gitu? Ataukah justru terdapat suatu prinsip hukum yang memang memungkinkan adanya perbedaan tersebut, begitu? Dan titik inilah kita mulai memahami pentingnya asas lex specialis derogat legi generalis, gitu. Asas ini itu sangat penting
yang dimana asas ini mengatur sebuah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menangani berbagai kasus perbuatan manusia yang perbuatan melawan hukum itu secara khusus dalam konteks yang tertentu gitu. Dan kita menerapkan asas lex specialis derogat lege generalis ini dalam hukum acara pidana di Indonesia ini gitu. Yang selanjutnya macet bentar. Terkait pengertian asas lex specialis itu tadi. Asas lex specialis derogat lege generalis merupakan salah satu asas maupun fundamental dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara norma hukum yang dimana peraturan asas lex specialis ini pada intinya mengesampingkan pengaturan hukum yang bersifat umum. Pada intinya apabila ada perbuatan hukum yang bersifat khusus, maka diterapkan juga dalam aturan itu adalah undang-undang yang bersifat khusus dan lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum. Secara sederhananya, asas ini menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus harus didahulukan dibandingkan aturan yang bersifat umum, begitu ya. Namun jika kita hanya memahami definisi tersebut secara kontekstual, kita sebenarnya belum benar-benar memahami kedalaman makna atas asas generalis ini tadi. Yang lebih penting adalah memahami rasionalitas di balik asas tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini sebenarnya sudah kita terapkan secara tidak langsung. Misalnya terdapat aturan umum bahwa setiap kendaraan wajib berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Namun dalam situasi tertentu seperti ambulans maupun pemadam kebakaran, apabila lampu lalu lintas berwarna merah dalam kondisi darurat, aturan tersebut itu tidak berlaku secara mutlak gitu. Karena adanya undang-undang yang bersifat khusus itu tadi. Artinya dalam kondisi tertentu aturan khusus yang lebih relevan maupun lebih diutamakan terhadap situasi yang dihadapi yang diutamakan. Dalam konteks teori hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, asas ini merupakan bagian dari metode penemuan hukum, begitu. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim ketika menghadapi konflik norma. Hakim tidak dapat secara sembarangan memilih aturan, melainkan harus menilai mana aturan yang memiliki tingkat kekhususan lebih tinggi. Sementara itu, Andi Hamzah juga memberikan pendapatnya, menegaskan bahwa asas ini menjadi sangat penting karena perkembangannya kejahatan manusia itu tidak bisa diprediksi, yang semakin kompleks dan tidak selalu dapat diakomodasi oleh hukum yang bersifat umum maupun bersifat tetap. Dengan demikian, adanya asas lex generalis ini tadi diyakinkan bahwa mekanisme bahwa hukum tetap responsif terhadap dinamika masyarakat. Terus ada juga kedudukan KUHAP sebagai hukum umum. Ini lebih kritis maupun kontekstual. Ya.
KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan fondasi utama juga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHP juga mengatur secara sistematis seluruh tahapan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan. Namun penting untuk dipahami juga bahwa KUHP memiliki karakter sebagai lex generalis, yaitu hukum bersifat umum. Artinya, KUHP dirancang untuk memberikan kerangka dasar yang berlaku bagi semua tindak pidana tanpa membedakan secara spesifik jenis kejahatannya yang telah terjadi oleh seorang pelaku. Gitu. Artinya, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai juga jenis kejahatan yang memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional maupun terjadi di sebelum-sebelumnya. Misalnya pada korupsi yang melibatkan jaringan kekuasaan, terus narkotika yang berskala internasional, terus serta terorisme yang berkaitan dengan stabilitas negara. Dalam kondisi seperti ini juga, KUHP sering kali tidak mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap kebutuhan praktik penegak hukum di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Hal ini juga sebenarnya telah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang yang tercermin pada pasal 284 ayat 2 KUHP. Ketentuan ini itu pada dasarnya memberikan ruang bagi keberlakuan aturan lain yang di luar KUHP sepanjang aturan tersebut diatur dalam undang-undang bersifat khusus. Dengan demikian juga KUHP tidak bersifat absolut, melainkan fleksibel dan terbuka terhadap keberadaan hukum yang bersifat lebih spesifik. Begitu. Kita lanjut ke hukum acara ini kurang pidana, mohon maaf, hukum acara pidana khusus sebagai lex spesialis maupun bisa disebut lebih analitis ya terhadap sebagai respon perkembangan kejahatan manusia yang ada di negara-negara termasuk negara kita, kemudian membentuk berbagai undang-undang yang khusus yang tidak hanya mengatur jenis tindak pidana tetapi juga mekanisme cara penanganannya. Hukum acara pidana khusus ini memiliki beberapa karakteristik yang penting. Yang pertama yakni pengaturannya lebih rinci dan spesifik dibandingkan KUHP sehingga mampu menjawab kebutuhan praktik yang lebih kompleks. Dan yang kedua, menurut saya hukum ini memberikan kewenangan tambahan kepada aparat penegak hukum seperti kewenangan untuk melakukan penyadapan, memperpanjang masa penangkapan maupun atau menggunakan alat bukti tertentu yang tidak diatur dalam KUHP. Dan adapun yang ketiga, yakni hukum ini seringkali menyimpang dari ketentuan umum dalam KUHP. Ada pula menurut Adami Sazawi memberikan pendapatnya, keberadaan hukum pidana khusus merupakan konsekuensi logis ya dari perkembangan kejahatan itu semakin kompleks, semakin tidak bisa diprediksi dan terorganisir juga. Namun penting untuk ditegaskan bahwa penyimpangan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran, begitu. Sebenarnya penyimpangan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan justru merupakan penerapan dari asas lex spesialis itu tadi.
Dengan kata lain juga, hukum tidak kehilangan konsistensinya, tetapi justru menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dari zaman ke zaman, dari perbuatan manusia dari tahun ke tahun itu kita dapat diprediksi. Makanya terbentuklah sebuah aturan baru maupun undang-undang yang baru untuk menangani khusus atas perbuatan melawan hukum dari sebuah terdakwa maupun tersangka dari manusia itu tadi ya. Selanjutnya pada contoh kasus ini, korupsi bisa diambil dari kasus korupsi EKTP Setia Novanto ya. Untuk memahami bagaimana asas ini bekerja dalam praktik, kita dapat melihat dari beberapa contoh yang nyata. Salah satunya tersebut ini. Dalam kasus korupsi EKTP yang dulu pernah viral pada masanya, ya, ini melibatkan Setia Novanto maupun aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang berupa rekaman dari hasil penyadapan. Jika kita kembali pada KUHP, pengaturan mengenai alat bukti tersebut tidak dijelaskan secara rinci, namun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi penggunaan alat bukti elektronik dan penyadapan itu diperbolehkan gitu. Yang menarik, dari pengadilan menerima alat bukti tersebut sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya kepada Setia Novanto. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik hukum acara khusus benar-benar mengesampingkan KUHP. Lalu ada juga pada kasus korupsi, terorisme juga ada, TPPU terus ya, sorry. Langsung kita lanjut ke salah satu contohnya tadi, dan ada juga terorisme, TPPU, permasalahan, tapi kita langsung analisis permasalahan saja karena waktunya kurang. Terhadap analisis permasalahannya, ini adanya potensi konflik norma, lalu adanya risiko pelanggaran HAM, ada ketidakpastian hukum, dan adanya perlu pengawasan. Meskipun asas lex specialis itu memberikan fleksibilitas, penerapannya juga menimbulkan berbagai persoalan gitu. Salah satunya ya ini, adanya konflik norma, terutama ketika aturan khusus tidak mengatur secara lengkap, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Selain itu terdapat juga risiko pelanggaran hukum maupun pelanggaran HAM itu ya. Pelanggaran HAM, terutama karena adanya perluasan kewenangan aparat, dan ada juga ketidakpastian hukum akibat banyaknya regulasi yang saling beririsan. Dalam konteks ini, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, berpendapat bahwa hukum acara pidana harus lebih tetap berpegang pada prinsip keadilan ya, dan perlindungan hak-hak dari tersangkanya itu. Lalu selanjutnya pada kesimpulan dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogat legi generalis itu merupakan prinsip yang sangat penting, terutama di negara kita yang sangat sulit tebak untuk perkembangan manusia terkait perbuatan-perbuatannya itu mesti ada saja, yakni merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum maupun dan kebutuhan praktiknya. Asas ini memungkinkan hukum itu untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.
Namun penerapannya harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak mengorbankan keadilan maupun dari hak HAM dari seseorang. Dengan demikian juga tantangan utama dalam penerapannya asas ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara efektivitas penegak hukum dan pelindungan hak individu. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu ini merupakan daftar pustaka ya dari persoalan materi-materi saya, ya ini ada banyak referensi yang terutama pertama pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 tentang KUHP, lalu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, lalu ada Nomor 35 tahun 2009, Nomor 5 tahun 2018, Nomor 8 2010. Dan ada juga Martokusumo Sudikno ini buku hukum ini. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, materi tentang tema asas lex specialis derogat lege generalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop lagi sini. Oke. Tua